Selamat datang kembali di channel Saur Siagian. Sudah lama ini jeda tidak membuat konten. Namun saya akan berusaha untuk teratur memberi analisa hukum yang sedang hangat di dalam masyarakat. Nah, kali ini kita menganalisa berita soal pengusiran oleh anggota DPR terhadap mitra kerja yang diundang ke DPR. Komisi 7 DPR mengusir Direktur Utama Krakatau Steel saat rapat dengan pendapat bersama Dirjen Ilmate Kemenperin RI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR Bambang Haryadi yang memimpin jalannya rapat mengusir Simli Karim yang menjadi Direktur Utama Krakatau Steel. Pengusiran tersebut terjadi karena kedua belah pihak terjadi perdebatan ketika sidang masih berjalan sekitar 36 menit. Bambang menilai langkah perseroan untuk menutup pabrik Blast Parnase sebagai aksi kontraproduktif, sebab di satu sisi emiten plat merah itu ingin menggenjot produksi, tetapi di sisi lain pabrik justru dihentikan. Pasalnya pabrik itu telah beroperasi sejak 11 Juli 2019. Tudingan maling teriak maling pun semakin memperuncing suasana. Ini jangan maling teriak maling begitu. Jangan kita ikut bermain pura-pura tidak ikut bermain, ungkapnya pada Senin. Merasa tidak terima dengan pernyataan tersebut, Silmi mempertanyakan maksud ucapan Wakil Ketua Komisi 7 DPR tersebut. Namun karena tensi sudah meninggi, Bambang merasa Direktur Utama itu tidak lagi menghargai persidangan. Anda tolong hormati persidangan ini, ada teknis persidangan, kok kayaknya Anda tidak pernah menghargai komisi. Kalau sekiranya Anda tidak bisa ngomong di sini, Anda keluar, tegasnya. Mendapat tanggapan seperti itu, Silmi memilih keluar dari rapat meski baru berlangsung 30 menit. Baik, kalau memang harus keluar, kita keluar, tegasnya. Rapat pun terus berlangsung tanpa kehadiran dari emiten plat merah tersebut. Saudara-saudara, peristiwa pengusiran ini tidak hanya terjadi kepada Direktur Krakatau Steel. Di dalam tahun 2012 saja sudah terjadi pengusiran beberapa mitra kerja lembaga yang bermitra dengan Komisi 7 dengan DPR. Misalnya Komnas Perempuan Komisi 3 DPR mengusir Komnas Perempuan dari rapat kerja karena datang terlambat. Kemudian ada lagi pengusiran Sekjen Kemensos, yaitu Hari Hikmat juga diusir dari rapat. Pangkal masalahnya adalah chat WhatsApp Sekjen Kemenkos kepada Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sajili. Pesan Hari kepada Aceh dinilai tidak pantas sehingga membuat diusir oleh pimpinan anggota Komisi 8 tersebut. Nah, saya kira
menurut saya ini sudah keterlaluan. Saudara-saudara, sesungguhnya DPR itu adalah wakil rakyat. Dan di dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Artinya adalah tidak pantas seorang rakyat yang diundang oleh anggota DPR kemudian seenaknya saja, kemudian karena merasa tidak pantas di dalam pikirannya, kemudian dengan mudah mengusir daripada mitra kerja atau yang diundang ke lembaga DPR. Karena saudara-saudara, di dalam sumpah daripada anggota DPR adalah, saya tidak kutip secara utuh, dia harus taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, serta peraturan yang lain. Dan juga bahwa anggota DPR harus mendahului kepentingan daripada DPR dibandingkan kepentingan kelompoknya dan kepentingan pribadinya. Peristiwa-peristiwa pengusiran tersebut, saya kira ini adalah contempt of power, penyalahgunaan daripada penghinaan atau perlakuan sewenang-wenang. Seharusnya sebagai lembaga legislatif yang mengundang mitra, sesungguhnya adalah setara. Tidak kemudian kalau ada hal yang kurang berkenan, tidak dengan sendirinya kemudian Nah, ini mencerminkan bahwa DPR itu telah melanggar sumpahnya. Tidak mendahulukan kepentingan yang besar, kepentingan negara. Coba bayangkan bahwa tim daripada direktur utama daripada Krakatau Steel itu, berapa orang mereka datang ke Senayan sana, berapa waktu yang mereka persiapkan untuk menghadiri undangan daripada DPR, terlebih di dalam suasana pandemi ini. Dan kita minta supaya DPR paham bahwa kalaupun mereka sekarang berkantor di DPR, itu adalah rumah rakyat yang dipakai oleh anggota DPR, yaitu di dalam satu periode 5 tahun. Kemudian mereka diberi gedung DPR, kemudian diberi gaji, diberi tunjangan, diberi fasilitas yang lain. Namun tidak serta-merta kemudian itu dipakai untuk menyakiti hati rakyat. Nah, saudara-saudara, bahwa orang-orang yang diundang ke DPR juga adalah rakyat. Mereka itu adalah pemilik daulat, sekalipun mereka datang adalah atas nama lembaga yang mereka wakili. Oleh karena itu ya, peristiwa-peristiwa ini kita harapkan dan kepada kawan-kawan di DPR agar bisa menahan diri. Dan saya katakan bahwa peristiwa pengusiran ini bukan saja kawan-kawan DPR melanggar daulat rakyat, melanggar sumpahnya sebagai anggota DPR, sekaligus juga sesungguhnya dia sudah melakukan contempt of power kepada rakyat. Oleh karena itu kita harapkan betul agar kawan-kawan di Senayan, ketika Anda diberi mandat sebagai anggota dewan, mestinya harus lebih berjiwa besar, harus lebih hati-hati, terlebih kalau berinteraksi
dengan rakyat. Terima kasih. Sekian dulu. Hidup daulat rakyat. Sekali antusias, tetap antusias. Jangan lupa